Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali di Reading Bible Time. Malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Wahyu 16-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Percaya firman-Mu dapat menuntun kami ya Tuhan dan dapat menyentuh hati kami. Kiranya kami juga dapat betul-betul mengerti Tuhan apa yang dibacakan pada hari ini dan dari sharing hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Crystal. Shalom semuanya. Pada malam hari ini kita baca Wahyu 16 sampai 17. Mari kita buka bersama Wahyu 16 ke-7 Malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Wahyu 17, penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu
putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada sepatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. 7 kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Puji nama Tuhan untuk bacaan firman pada malam hari ini. Mungkin aku mau bahas dulu ya, Chris, dari Wahyu 16 nih. Ya. Nah, kalau misalnya kita baca kan sebenarnya judulnya itu Ketujuh Malapetaka. Di Wahyu 16 ini, aku melihat bahwa Tuhan mau menunjukkan muka Allah yang ditimpakan ke dunia. Dimana kalau misalnya kita baca satu-satu nih, misalnya dari ayat 2 itu semua elemen kehidupan tuh masuk. Ayat 2 di bumi, kalau ayat 3 laut, yang keempat sungai-sungai dan mata-mata air. Kemudian nanti ayat 8 ada terkait matahari yang akan menghanguskan manusia. Lalu yang 10 tahta binatang buas. Yang ke-12 ada sungai Efrat yang besar, di mana nanti sungainya menjadi kering. Juga yang ayat 17 angkasa. Nah, yang aku perhatikan lagi nih, di mana? Itu kan muka Allah ditimpakan dengan ketujuh malaikat gitu. Yang menarik lagi, selalu ya dinyatakan tuh kalau manusianya tuh tidak bertobat dan makin menjadi-jadi. Manusia tuh, aku lihat tuh jadi ingat kayak ini loh, apa di perjanjian lama, raja yang Tuhan bikin hatinya menjadi keras gitu.
Kan sama juga nih, manusia tuh udah dikeraskan gitu. Jadi walaupun malaikat kan kalau dalam ceritanya kita bisa bilang satu-satu gitu kali ya. Maksudnya secara kita membaca misalnya malaikat pertama turun dulu, yang kedua menurunkan muka Allah yang mana gitu. Ini sih kayak benar-benar mereka tuh nggak mau bertobat manusianya. Jadi aku merasa nih, wah ini kita sebagai pribadi di masa kini, dimana kalau misalnya kita udah apa ya, makin merasakan akhir zaman itu ada kesannya, atau ya yang faktanya kali ya, bukan kesannya lagi. Kayak udah banyak banget apa yang di Alkitab yang udah Tuhan tuliskan tuh ya mulai terjadi, yang sedang terjadi gitu. Jadi aku merasa kita harus benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang suci, yang kudus, karena kita nggak mau nih masuk bilangan-bilangan orang yang tidak mau bertobat itu, benar kan? Karena kan ya kita tahu kalau manusia itu ya sekarang masanya udah dipisahin antara domba sama kambing. Kita mau jadi yang mana, yang domba yang dengar Tuhan, atau kami yang senantiasa mau melakukan dosa, nggak mau bertobat, dan lain sebagainya. Jadi di sini refleksi buat aku, kita juga harus berjaga-jaga karena kalau kita baca di ayat 15 misalnya, lihatlah aku datang seperti pencuri gitu. Dan berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi kita harus awas, harus berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu Tuhan datang kapan, walaupun ini kita bisa bilang akhir zaman, tetap tidak ada yang tahu gitu. Jadi kita harus bersiap sedia. Menurutmu gimana? Mungkin kalau misalnya dari ayat yang kita yang berjaga itu memang kita udah sering dengar kali ya, cuma kita Mm-mm. belum tahu sebenarnya actionnya dalam kehidupan kita tuh kayak gimana. Ternyata tuh kalau misalnya berjaga-jaga kan memang harus mulai dari sekarang gitu. Apalagi melihat ya udah banyak tanda-tanda akhir zaman gitu. Mm-mm, iya benar. Masih jadi ya kita sama-sama berdoa supaya kita senantiasa berjaga-jaga, baik jaga hati, jaga perilaku, jaga pikiran kita, supaya semuanya diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Oke, kalau gitu boleh Kristal ditunjukin ayat emasnya. Kita membaca ayat emas bersama-sama, yaitu dari Wahyu 16 ayat 7. Mari kita baca bersama. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Amin. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang adil dengan segala penghakimannya, terlebih karena Ia juga memiliki kasih yang akan senantiasa menyertai penghakimannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca pada malam hari ini. Dua pasal Tuhan, betapa Engkau menunjukkan Tuhan bahwa penglihatanmu kepada hambamu Tuhan pada masa itu tertulis dalam Wahyu bahwa betapa ada ketujuh malapetaka yang diturunkan atas seluruh elemen di bumi Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kami supaya kami senantiasa berjaga-jaga karena kami tahu Tuhan ini merupakan kedaulatanmu Tuhan, keadilanmu Tuhan. Dan kami percaya Engkau lah yang adil, Engkau lah yang bijaksana. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan melanjutkan kegiatan kami biar kami boleh bersuka cita bersama. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah reading Bible Time kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya semua dan sampai jumpa kembali di reading Bible Time pada hari besok tanggal 14 November 2024 pukul 20.00 WIB atau 21.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati.